Halo sobat nih gas lagi yo Magic Emperor-nya satu chapter aja untuk hari ini karena memang udah mentok. Ya udah yuk langsung aja gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah keluarga Luo mendeklarasikan perang melawan lembah Yaoming, di sini Zhao Fan yang pun mengirimkan sejumlah para pasukan milik keluarga Luo untuk dapat menyerang, menerobos masuk langsung ke jantung pertahanan milik lembah Yaoming. Dan di sini Zhao Fan ia benar-benar menikmati suara jerit tangis para pasukan musuh yang memohon ampun untuk nyawanya. Dan hancurnya lembah Yaoming membuat para tetua yang tahu kalau yang menyerang mereka adalah keluarga Luo. Dan itu membuat mereka, para tetua yang tersisa hanya dapat pasrah. Karena mereka tahu tidak mungkin bagi mereka dapat bertahan melawan Zhao Fan. Sedangkan untuk Zhao Fan sendiri, ia pun memaksa para tetua milik lembah Yaoming untuk memakan cacing darah. Menjadikan 3 orang tetua itu, para master itu, para tetua lembah Yaoming menjadi budak anggota keluarga Luo yang baru. Pelayan Zhao, meskipun kami telah menyerah, kami tidak akan mengungkapkan rahasia milik lembah Yaoming, ujar salah seorang tetua. Patua rambut putih, ia pun sedikit konyol karena di sini tiba-tiba saja ia berujar, pelayan Zhao, kami tidak akan mengungkapkan rahasia milik lembah Yaoming karena memang hanya sedikit yang kami tahu. Dan kami akan memberitahukan yang semua kami tahu. Ada loh tetua yang diam-diam kabur untuk melaporkan hal ini kepada patriark. Dan dia juga belum jauh. Bagaimana kalau kupanggil aja dia untuk bergabung di bawah kendalimu, ujar Pak Tua itu. Hei, mendapatkan respon yang aneh itu, di sini Zhao Fan ia pun tidak ambil pusing. Sudahlah, tidak perlu. Kurang 1 orang juga tidak ada artinya, sambut dari Zhao Fan. Namun melihat Zhao Fan yang tidak peduli dan mengabaikan seorang pembawa pesan, membuat Pak Tua itu pun berpikir tentang rencana apa yang dimiliki oleh Zhao Fan. Pelayan Zhao, dia sama sekali tidak peduli dengan kami. Sedangkan untuk Zhao Fan, ia berujar, "Oi, kalian bertiga, lihat, pertempuran yang ada di bawah sana masih belum usai. Pergilah dan bantulah klan Luo," ujar dari Zhao Fan yang membuat para tetua ini bingung. Apa? Apakah maksudnya kami harus membunuh murid-murid kami sendiri? Dan jelas mendapatkan perintah seperti itu sempat membuat para tetua sedikit ragu dan mencoba untuk melakukan negosiasi. Pelayan Zhao, seperti kata pepatah, seseorang yang memiliki kuasa harus memperdulikan orang-orang yang ada di bawahnya. Bagaimana kalau aku mencoba untuk memujuk para murid-murid lembah Yaoming agar mereka mau bergabung dengan klan Luo? Pinta Pak Tua itu yang membuat Zhao Fan sedikit kesal ketika perintahnya dibantah. Dan itu membuat Zhao Fan ia berujar, "Oi Pak Tua, dengarkan. Kalau aku bilang pergi dan bunuh, maka kau harus pergi dan bunuh mereka semua," ujar dari Zhao Fan dengan emosi yang membuat para tetua itu gemetar ketakutan. Di mana Zhao Fan ia juga berujar, status kalian di keluarga Luo akan dilihat berdasarkan prestasi yang kalian miliki. Maka dari itu, tanpa adanya prestasi, akan kupenggal kepala kalian karena kau tahu klan Luo tidak akan pernah membesarkan seorang pengecut. Ujar dari Zhao Fan dengan aura membunuhnya yang membuat para tetua baru ini langsung turun. Mereka semua langsung turun ke medan laga untuk bertaruh membunuh para murid-muridnya sendiri. Namun melihat para tetua lembah Yaoming akhirnya turun, membuat para murid-murid itu tenang dan mereka mengira kalau mereka akan diselamatkan. Namun yang ada suara pembantaian yang terdengar, suara jerit tangis dan kesakitan yang tersebar di mana-mana. Dan itu membuat Zhao Fan yang mendengarnya tertawa, tersenyum menikmati jerit tangis orang-orang malang itu. Namun untuk Tuan Li yang melihat Zhao Fan yang menolak tawaran yang masuk akal dari para tetua untuk dapat menambah jumlah pasukan klan Luo, membuat Tuan Li ia berujar, "Pelayan Zhao, kenapa kau sampai menolak saran dari Pak Tua itu?" Mendengar apa dikatakan oleh Tuan Li, di sini Zhao Fan ia berujar dengan santainya,
Di masa perang, kita harus menghindari yang namanya menyerah sebelum berperang. Saat ini kita berada di ambang perperangan dengan gerbang kaisar. Maka dari itu, cepat atau lambat kita pasti akan bentrok dengan mereka. Dan aku juga tidak bisa meninggalkan hal-hal yang tidak diketahui di tengah-tengah perang yang sedang kita jalani. Selain itu ya, aku juga tidak punya cukup cacing darah untuk dapat mengendalikan mereka semua. Dan satu hal yang pasti, klan Luo, kita juga kekurangan para kultivator ahli. Maka dari itulah 3 orang tua bodoh itu kita rekrut ya untuk menutupi kelemahan ini. Namun jika kita membiarkan mereka bergabung dengan keluarga Luo sebagai satu kesatuan, membiarkan para tetua dan juga para murid-murid itu berpindah ke keluarga Luo, itu hanya akan membuat situasi semakin sulit. Bahkan bisa saja situasi akan berbalik yang akan membuat posisi kita tidak diuntungkan. Mendengar hal itu membuat Tuan Li pun paham tentang rencana milik Zaofan. Ya, pelayan Zhao, aku terkesima dengan rencana sempurnamu. Namun untuk Zaofan yang melihat pertarungan sepertinya udah usai, membuatnya berujar, ayo, mereka sudah hampir selesai. Ya, pembantaian para murid-murid kroco milik lembah Yaoming ternyata telah usai. Dan terlihatlah begitu banyak sekali mayat-mayat yang berserakan tergeletak di bawah sana. Dan melihat hal itu, di sini Tuan Li ia berujar, kita setelah membunuh mereka semua, pelayan Zhao apa? Bawa mayat mereka semua ke klan Luo. Dan sekarang kita bisa fokus untuk melakukan sesuatu yang lebih serius. Sambut dari Zaofan yang memotong kata-kata dari Tuan Li. Hei, mendengar kalau ada rencana selanjutnya, membuat Tuan Li ia berujar, masalah yang lebih serius. Jadi melawan lembah Yaoming ini belum cukup serius? Tanya Tuan Li. Ya, apa kau pikir aku butuh banyak orang untuk dapat menghancurkan lembah Yaoming? Kalau hanya untuk menghancurkan mereka, kita berdua sudah lebih dari cukup. Hei, mendengar hal itu membuat Tuan Li ia berujar, jadi kau berencana untuk... Ya, aku ingin mengambil mayat dari para leluhur milik mereka. Apa? Ya, mendengar apa yang dikatakan oleh Zaofan jelas membuat Tuan Li shock. Ia tidak menduga kalau ternyata rencana Zaofan sampai sejauh itu. Apa? Plan Zhao? Orang-orang yang udah mati, mereka harusnya dihormati. Apa kebencianmu terhadap lembah Yaoming sedalam itu hingga kau berniat untuk menggali makam leluhur mereka? Mendengar hal itu membuat Zaofan tertawa. Tidak, kau terlalu cepat mengambil kesimpulan, Tuan Li. Aku sama sekali tidak peduli dengan lembah Yaoming. Bahkan untuk 9 tahun lalu, apalagi ya untuk saat ini. Selain itu, sebagian besar orang-orang yang aku bunuh itu berasal dari keluarga bangsawan ini. Yang artinya seharusnya mereka lah yang punya dendam kebencian terhadap diriku, bukan sebaliknya. Ujar dari Zaofan dengan entengnya. Hei, mendengar hal itu membuat Tuan Li bertanya, lantas jika bukan karena dendam, lantas kenapa kau sampai melakukannya? Tanya Tuan Li. Cukup. Aku akan melakukan tugasku dan kau pergi dan lakukanlah tugasmu. Ujar dari Zaofan yang enggan memberitahukan rencananya lebih detail. Ya, mendengar apa yang dikatakan oleh Zaofan dan karena perintah Zaofan adalah mutlak, membuat Tuan Li ia pun paham dan pergi untuk membuat para tetua-tetua itu shock. Apa? Menggali makam para leluhur? Ya, kalian para newbie, dengarkan baik-baik. Di klan Luo, perintah dari Zaofan adalah mutlak yang tidak dapat dibantah. Maka dari itu, lakukan. Keluhan apapun itu hanya akan membuat kalian mati. Ujar Tuan Li sembari pergi setelah ia memberikan perintah penggalian itu. Mendengar perintah yang menjijikkan itu membuat para tetua ini sempat bingung tentang apa yang harus mereka lakukan. Tetua kedua, apa yang harus kita lakukan? Tanya tetua lainnya. Ya, seperti kata pepatah kuno, kita harus menaruh rasa hormat saat kita berada di bawah naungan atap. Maka dari itu, ya, karena pelayan Zhao ingin kita menggali kuburannya, sudah, kita akan melakukannya. Mari kita gali makam ini, makam para leluhur. Ujar patua itu yang membuat dua rekannya shock. Dari mana dia dapat skop itu?
Dan benar saja, kini 3 orang tetua itu, mereka pun langsung pergi menuju area pemakaman para leluhur. Dan itu membuat Tuan Li yang melihatnya, ia berujar, pelayan Zhao, para orang tua itu, ya, mereka melakukan apapun yang kau minta agar mereka mendapatkan kepercayaan dari dirimu. Ya, tidak ada yang aneh dengan itu, sambut dari Zhao Fan. Di sini Zhao Fan juga berujar, menghormati para leluhur adalah cara yang benar, sedangkan kultivator iblis hanya memperdulikan kekuatan. Maka dari itu, menggali makam leluhur adalah hal yang umum dilakukan oleh para kultivator iblis. Maka dari itu, memasukkan seseorang ke dalam tempat kita, jelas kita perlu mengawasi kepribadian yang mereka miliki pula. Dan mereka bertiga adalah kultivator iblis. Karena selama kau dapat menekan mereka, maka jelas mereka akan patuh dengan dirimu. Ya, kau benar, pelayan Zhao, kau benar-benar jenius. Jadi karena kau memerintahkan mereka untuk menggali makam leluhur mereka sendiri, maka kau tidak akan perlu takut kalau mereka akan menyimpan dendam. Ya, kau benar-benar seorang iblis pelayan Zhao. Ya, para kultivator sejati, mereka pun sama saja. Mereka akan memberikan kau hadiah dan mereka akan menyuruh kau untuk melakukan tindakan yang paling rendah serta menjijikan. Hanya saja mereka selalu saja menjadikan keadilan sebagai dalihnya. Ujar dari Zhao Fan yang teringat dengan sikap yang dilakukan oleh para kaisar-kaisar yang ada di dunia atas. Sedangkan untuk Tuan Li yang melihat para master-master palsu pemberian kaisar yang dulu, para kultivator Tianshuan palsu ini, dan melihat mereka yang sedang bersantai membuat Tuan Li kesal. Dasar para sampah-sampah itu. Para pasukan, mereka bertarung mati-matian melawan lembah Yaoming dan mereka ini, para master palsu ini, mereka malah bersantai-santai serta malas-malasan saat bekerja. Kurang ajar. Biar aku berikan mereka pelajaran, ujar Tuan Li. Namun sebelum Tuan Li melakukan sesuatu, di sini Zhao Fan, ia pun menghentikannya dengan berujar, Tuan Li, biarkan saja mereka. Selain itu, ya, misi mereka juga akan segera usai. Apa? Misi? Ujar Tuan Li yang bingung dengan apa maksud dari Zhao Fan. Dan selesai alur cerita dari Magic Emperor hari ini, dan sampai jumpa besok lagi untuk Magic Emperor hari Sabtu. Dan sampai jumpa, bye, thank you, bye.